Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat semua, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan salah satu referensi buat adik-adik yang saat ini mau mendaftar SNPTN, dan ini merupakan bukan sebagai mau menjatuhkan atau intervensi atau bagaimana, akan tetapi ini cuman salah satu informasi ya buat adik-adik yang mau mendaftar mengenai dengan jurusan-jurusan apa saja yang bisa dibilang sangat-sangat berpengaruh di dunia kampus ya. Tidak ada maksud apapun untuk merendahkan jurusan-jurusan yang lain atau mengintimidasi, tidak ada hal apapun yang bermaksud, akan tetapi ini menjadi salah satu pengalaman pribadi dan juga informasi-informasi yang saya dapat. Jadi jurusan-jurusan yang bisa dibilang sangat berpengaruh dan bisa dibilang sangat-sangat tinggi ya, baik solidaritasnya, terus intinya solidaritas, kematangan dan sebagainya. Berikut akan saya sampaikan. Yang pertama ialah fakultas yang sangat berpengaruh di dunia kampus itu. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan sampaikan bahwa setiap universitas itu mempunyai jurusan-jurusan yang berbeda yang berpengaruh ya. Ini tidak berlaku pada semua universitas, akan tetapi rata-rata ini fakultas yang sangat berpengaruh. Jadi yang pertama ialah fakultas hukum. Fakultas hukum merupakan fakultas yang sangat berpengaruh ya di beberapa universitas. Karena kenapa? Fakultas hukum dikenal dengan ketegasannya. Iya, namanya juga anak hukum ya, sangat perlu dan sangat dibutuhkan yang namanya ketegasannya dalam memberikan suatu kesimpulan, pernyataan, atau dalam memberikan suatu argumen. Anak hukum itu harus dituntut untuk bisa menjadi orang yang tegas, orang yang adil dalam mengambil keputusan. Jadi anak hukum itu bisa dibilang sangat berpengaruh ya, dan fakultas hukum itu merupakan fakultas yang sangat bergengsi. Kenapa? Karena bisa dibilang semua instansi di negara ini sangat bisa dibilang ada anak hukumnya, ada fakultas hukumnya. Bukan hanya itu, rata-rata juga di negeri ini membutuhkan anak hukum ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah fakultas kedokteran. Bisa dibilang fakultas kedokteran ini bisa dibilang selalu barengan dengan fakultas hukum ya. Karena kenapa? Fakultas kedokteran ini merupakan fakultas yang bisa dibilang fakultas yang sangat-sangat urgen ya, dalam artian urgen, sangat-sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Kenapa? Karena fakultas kedokteran ini merupakan fakultas yang melahirkan bibit-bibit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, fakultas kedokteran, anak hukum selalu bilang begini, anak kedokteran itu rata-rata ya begitulah, akan tetapi juga ini merupakan suatu hal yang sepadan ya. Karena kenapa? Kedokteran itu selalu rata-rata anak-anak bilang begini, banyak cewek cantiknya ya di fakultas kedokteran. Bukan, akan tetapi lupakan hal-hal seperti itu. Ini cuman pendapat teman-teman yang lain. Kedokteran ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Di sana juga dibutuhkan kedisiplinan, karena apa yang mereka pelajari itu merupakan hal-hal yang vital ya, hal yang fatal. Ketika salah sedikit saja itu nyawa taruhannya. Makanya kedokteran itu sangat berpengaruh. Yang ketiga ialah fakultas teknik. Fakultas teknik ini dikenal dengan solidaritas yang tinggi ya. Kenapa? Karena fakultas teknik ini dikenal dengan persatuannya yang luar biasa. Fakultas teknik ketika ada satu yang terluka, maka teman-teman yang lain akan berusaha untuk merasakan sakit itu. Bukan hanya hal-hal yang bersifat pribadi, bahkan dalam suatu perkumpulan mereka sangat solidaritas ya dalam memberikan atau mengerjakan segala sesuatu. Dan juga di fakultas teknik ini rata-rata mahasiswanya itu laki-laki. Bukan berarti tidak ada perempuan ya, ada juga, akan tapi rata-rata mahasiswanya itu laki-laki dan sangat luar biasa kekuatannya. Selanjutnya fakultas yang berpengaruh dan luar biasa ialah sosial politik, sospol. Sospol ini dikenal dengan orang-orang yang pandai dalam bermain politik. Dalam politik dalam arti yang baik ya, bukan yang negatif, dalam arti yang baik. Jadi
Anak-anak politik ini merupakan mahasiswa yang cerdas dalam menyusun segala suatu strategi, baik itu strategi dalam organisasi, kehidupan, apalagi dalam pemerintahan. Mereka itu bisa dibilang jago dan selalu bergandengan dengan fakultas hukum, karena ketika mereka ini digabungkan maka sangat luar biasa dan sangat-sangat. Selanjutnya, jurusan yang paling berpengaruh di dunia kampus ialah pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena tanpa adanya jurusan pendidikan agama Islam dan beberapa program studi yang ada di dalamnya, bisa dibilang kehidupan ini tidak akan seimbang. Kenapa? Karena mereka inilah salah satu ujung tombak dan merupakan penerus yang akan selalu menyampaikan hal-hal baik dan mengingatkan kita ketika kita di jalan yang salah. Makanya pendidikan agama Islam ini merupakan jurusan yang sangat-sangat penting ya, dan sangat urgent untuk kita selalu jadikan sebagai suatu hal yang ada dalam diri kita. Karena kenapa? Pendidikan agama Islam ini hal yang penting sekali untuk menunjang selain di dunia juga di akhirat. Jadi jangan sepelekan pendidikan agama Islam ya, karena ini sangat-sangat urgent untuk kita ketahui bersama. Selanjutnya ya, ialah teman-teman semua, jurusan yang paling berpengaruh yaitu MIPA ya, matematika, ilmu pengetahuan alam. Kenapa? Karena disinilah orang-orang hebat yang mencintai yang namanya penelitian, eksperimen-eksperimen, orang-orang yang suka berhitung dan sebagainya. Makanya di sini juga tempatnya orang-orang yang berprestasi dalam artian ilmuwan ya, banyak ilmuwan yang lahir di sini karena mereka bisa menciptakan hal-hal baru, bukan cuman persoalan obat-obatan dan sebagainya. Selanjutnya ialah jurusan yang paling berpengaruh dan banyak peminatnya dan sebagainya adalah kebidanan dan keperawatan. Iya, karena rata-rata di sini ialah perempuan ya, makanya di sini sangat-sangat banyak juga peminatnya dan sangat berpengaruh dikarenakan mereka ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam dunia kesehatan yang selalu berbarengan dengan anak-anak kedokteran ya. Mereka juga sangat-sangat penting bagi kehidupan kita suatu saat nanti. Selanjutnya ialah farmasi. Farmasi ini juga sangat penting ya, karena kenapa? Di dunia farmasi inilah tempatnya obat-obatan dikelola, tempatnya obat-obatan ditemukan, diracik dan sebagainya. Tanpa adanya farmasi, pasti teman-teman juga bakalan kesulitan untuk menemukan obat dan sebagainya. Terus selanjutnya ialah jurusan-jurusan yang paling berpengaruh di dunia kampus itu masih banyak lagi ya, masih sangat banyak. Akan tetapi intinya teman-teman jangan pernah ragu dengan memilih jurusan-jurusan yang ada. Yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu jurusan yang bisa dibilang berpengaruh di beberapa universitas. Bukan berarti ini menjadi poin tertinggi ya, tidak. Ini merupakan suatu pengalaman pribadi saja. Saya tidak tahu dengan universitas yang lain. Intinya teman-teman semua, apapun jurusannya, itulah yang terbaik, itulah yang menjadi suatu jalan menuju kesuksesan buat teman-teman semua. Apapun jurusan teman-teman, banggalah dengan jurusan itu, dan tidak ada maksud apapun untuk mengintimidasi apa yang saya sampaikan ini. Ini cuma suatu referensi buat teman-teman. Jadi kalaupun ada yang berhasil lolos, maka bersyukurlah karena teman-teman merupakan orang yang pilihan. Begitupun dengan jurusan-jurusan yang lain. Ketika teman-teman lolos, maka teman-teman harus bersyukur. Karena kenapa? Tidak mudah untuk bisa masuk di jurusan itu dan tidak mudah untuk mendapatkan gelar sarjana di fakultas itu. Jadi teman-teman semua, apapun jurusannya, apapun kampusnya, teman-teman harus mau berproses. Karena kenapa? Kampus hanyalah tempat wadah untuk berproses. Akan tetapi ketika teman-teman tidak bisa memanfaatkan tempat itu, maka teman-teman sama saja nol. Tapi ketika teman-teman mau menjadikan wadah ini sebagai tempat untuk berprestasi dan mengembangkan dan mendapatkan jati diri, maka selamat buat teman-teman, karena kalian merupakan orang yang sukses dan berhasil menjadikan alma mater itu sebagai tempat untuk menjadikan dirimu orang yang hebat. Jadi teman-teman, apapun kampusnya, tetap semangat untuk belajar. Cukup sekian, terima kasih dan maaf sebelumnya bila ada kata yang tidak enak di hati. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jadikan konten ini sebagai konten motivasi buat yang lainnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.